Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya berharap Anda bergabung bersama kami saat kita mempelajari firman bersama yang adalah sebuah kesempatan emas. Jika Anda sekarang menonton program kami dimanapun Anda berada, Anda menikmati peluang emas yang tidak tersedia bagi para pendahulu kita. Puluhan tahun yang lalu tidak ada kesempatan untuk melihat dan mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan melalui satelit. Tetapi, karena kita hidup di zaman akhir dan hari-hari yang terakhir, dan di kesempatan yang terakhir ini, Tuhan melalui program ini dapat menjangkau banyak orang dengan menggunakan firman-Nya, baik firman Injil ataupun pengajaran. Jadi jika saya ingin memberi saran kepada Anda, fokuslah kepada kami saat Anda mendengarkan firman Tuhan, harap tanggapi dengan serius, tanggapilah firman itu dan berpegang teguhlah padanya, sehingga hal itu akan tertanam dalam hati Anda dan menghasilkan buah-buah yang Anda butuhkan. Dalam pembelajaran kita pada kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai dalam surat Ibrani pasal yang ke-7, dan kita akan mulai hari ini dari ayat ke-11. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Terima Dr. kasih. Farid. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih, Toraya. Jelas bahwa pasal 7 berbicara tentang keunikan imamat Kristus, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Setelah dia berbicara kepada kita dari ayat 1-10 tentang keunikan Melkisedek atas Harun dengan menggunakan pembuktian, oleh karena itu Kristus yang menurut peraturan Melkisedek dalam imamatnya melampaui imamat Harun. Oke. Sekarang saya akan membaca ayat dari 11 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang untuk ditetapkan menjadi imamat besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku itu tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam, bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia, diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Berdasarkan ayat-ayat ini, mohon beritahu kami ciri-ciri, kekurangan dan kelemahan imamat Lewi yang berbeda dengan imamat Melkisedek. Pertama, pada sistem hukum sebelumnya yang dikaitkan dengan imamat Harun, Allah tersembunyi tidak diketahui di balik tabir. Kedua, penebusan yang dilakukan setiap tahun pada hari pendamaian bukanlah penebusan kekal yang sempurna. Oleh karena itu, hal itu harus diulangi setiap tahun pada hari penebusan. Ketiga, tidak ada pengampunan atau jaminan pengampunan. Tapi itu hanya remisi dari dosa-dosa. Dan kata remisi berarti mari kita meneruskan dosa-dosa ini hingga tiba waktunya pembayaran. Maka akibat
Yang keempat adalah para jamaah atau orang yang berkorban belum pernah menikmati ketenangan hati nurani sehingga hati nurani mereka tidak sempurna. Jika Anda menggabungkan keempat hal ini, kita bisa mengerti tujuan dari kalimat, karena itu andai kata oleh imat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Imat ini tidak mencapai kesempurnaan. Saya pikir kata kesempurnaan dalam bahasa Ibrani khususnya berarti selesainya suatu pekerjaan dan memberi orang-orang yang bergantung pada pekerjaan ini istirahat batin. Siapa dari orang-orang Yahudi yang beristirahat selama 1.500 tahun? Tidak seorang pun. Sepanjang waktu, setiap saat ada perasaan untuk memberikan korban dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nanti pribadi Kristus akan disebutkan sebagai satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tepat. Dikatakan tentang Kristus, dia adalah keturunan dari Yehuda. Namun suku Yehuda tidak ada hubungannya dengan imamat menurut sistem Lewi yang lama. Ia berkata sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Apa yang Anda lihat dalam ungkapan berasal yang dikatakan tentang Tuhan? Saya melihat banyak hal. Pertama, bangkit seolah-olah ia bertumbuh seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Keluarga itu dimulai dengan Isai, ayah Daud, dan dari Isai muncullah Daud, dan dari Daud muncullah Tuhan kita Yesus menurut silsilah manusia. Saya melihat dalam ungkapan ini inkarnasinya dan fakta kemanusiaannya. Dia bangkit sebagai manusia dari suku ini, suku Yehuda, dan dari keluarga Daud. Dan jika bangkit juga berarti matahari bersinar atau fajar, dan matahari mengumumkan dimulainya hari baru dan zaman baru. Apa yang Anda lihat dalam bahasan ini? Saya mengerti apa yang dikatakan Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, ketika dia bernyanyi setelah menerima kabar baik tentang kelahiran Yohanes dari istrinya yang mandul Elizabeth. Dia berkata, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Seolah-olah Kristus adalah bintang yang bersinar di langit yang gelap selama ribuan tahun, dan dia datang kepada kita dengan kabar baik, penebusan, dan kedamaian yang belum pernah kita nikmati sebelumnya. Baik, saya akan membaca mulai dari ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak bergema. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah, dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang kuat. Dia meletakkan dasarnya seolah dia membuat dasar yang berbicara tentang sumpah, tentang imamat Kristus yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Dia mengucapkan kalimat yang membutuhkan komentar Anda. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian Lebih baik. yang lebih kuat. Perjanjian manakah yang lebih baik yang dijamin oleh Yesus? Imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Perjanjian ini adalah antara Allah dan Kristus, di mana manusia sama sekali bukan pihak di dalamnya. Perjanjian pertama adalah perjanjian hukum, di mana laki-laki menjadi pihak ketika Bani Israel minta hukum dan menempatkan diri mereka sebagai salah satu pihak berdasarkan klausal perjanjian ini. Namun sayangnya mereka melanggarnya sebelum kedatangan Musa dengan lot perjanjian, dan perintah pertama dan kedua dilanggar, yang adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mereka telah menyembah anak lembu emas. Perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik karena Yesus adalah penjaminnya, bukan manusia. Kedua, karena tidak ditegakkan atas darah hewan korban, tetapi atas darah anak Allah. Oleh karena itu, ketika Kristus mengadakan perjamuan Tuhan, ia berkata kepada muridnya tentang cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan
Bagi kamu, artinya didirikan di atas darah yang tertumpah. Sebelum kita melanjutkan, diketahui bahwa perjanjian apapun dibuat antara dua pihak. Perjanjian lama yang gagal adalah antara Tuhan dan umat yang ikut serta dalam perjanjian sehingga klausulnya gagal. Apakah perjanjian baru antara Tuhan dan Kristus atau antara Tuhan dan umat lain yang akan datang dan Kristus akan menjamin klausul perjanjian itu? Saudara, ayat saya bisa menerapkan keduanya. Saya dapat menamainya sebagaimana Paulus menamainya di akhir surat ini. Dalam Ibrani 13 di mana dia berkata, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati, Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita." Dari sudut pandang ini adalah perjanjian antara Allah Bapa dan Allah Anak yang mana penjaminnya adalah pribadi Yesus Kristus. Kita akan sampai pada pasal 8 yang disebut perjanjian baru. Benar, Berbeda dengan perjanjian lama. benar. Perjanjian lama yang siap lenyap adalah perjanjian hukum. Perjanjian baru adalah perjanjian antara Allah dan umat Israel yang akan kembali kepadanya. Israel dan Yehuda. Dan Di masa Yehuda depan. di masa depan. Dan setelah bertobat karena kesaraan yang akan menimpa mereka. Mereka akan kembali dengan menangis meminta pengampunan dan dia akan memaafkan mereka. Pada saat itu, Allah akan membuat perjanjian bagi mereka dan Kristus akan menjaminnya. Orang-orang Yahudi akan menikmati perjanjian ini. Ketika kita sampai pada pasal 8, kita akan mengetahuinya bahwa orang-orang akan menikmatinya secara harfiah. Saat ini kita menikmati berkat-berkat rohani dari perjanjian ini yang akan kita ketahui Benar. di pasal 8. Oke, baik. Kemudian ini menjadikan Yesus sebagai penjamin perjanjian yang lebih baik. kuat. Ini adalah perjanjian yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda mengenai Kristus yang merupakan penjamin perjanjian itu. Nyatanya, saya ingin berbicara tentang kata penjamin karena kata itu selalu menyentuh saya. Siapapun saat ini mencari penjamin kalau dia menghadapi sesuatu yang serius. Beberapa orang beralih ke apa yang disebut perusahaan asuransi. Di luar negeri saya dengar ada perusahaan asuransi untuk perusahaan asuransi. Orang-orang menderita kepanikan internal, siapa yang menjamin aku, nyawaku, dan juga harta bendaku. Sederhananya saya ucapkan sepatah kata kepada pemirsa terkasih, jika Anda mengenal Tuhan Yesus, dialah penjamin Anda. Penjamin keabadian Anda karena dia akan memberi Anda hidup yang kekal. Dialah penjamin hidup Anda saat ini selama hidup Anda. Karena Anda bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dialah penjamin rumah, keluarga, anak-anak, dan harta benda Anda. Kita berada di tangan penjamin. Saya mengingat Raja Hizkia, setelah dia sembuh secara ajaib dari penyakitnya, dia menjadikan doa yang indah dalam Yesaya 38 di mana dia berkata kepada Tuhan, "Jadilah jaminan bagiku," artinya saya tidak punya hal lain untuk dipercaya. Dia adalah penjamin. Dalam Mazmur 19, penulis berkata, "Jadilah jaminan bagi hambamu." Benar. Saya suka terus-menerus memanjatkan doa ini, "Ya Tuhan, aku tidak menjamin aku akan berbuat baik di sisa hari-hariku. Janjikan itu untukku dan aku akan terus melakukan kebaikan atau melakukan kehendak-Mu." Oke, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Imamat Lewi tidak sempurna dan tidak bisa mencapai kesempurnaan. Juga tidak mencapai persekutuan penuh dengan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Kristus. Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda. Dan karena itu hal itu tidak mungkin dilakukan bahwa dia menjadi imam di bumi ini menurut urutan dalam perjanjian lama. Suku imam adalah suku Lewi dan imamat harus berubah karena Kristus tidak berasal dari suku Lewi. Kristus menjadi imam menurut kebangkitannya dan kematiannya. Kita datang kepada Allah melalui Kristus. Dan kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang kekal dan sempurna. Seperti yang saya katakan, imamat Lewi tidak mampu mencapai tujuannya. Tapi sekarang kita punya imam yang sempurna, yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dialah yang memberikan keselamatan yang sempurna dan penebusan juga.
Saya punya pertanyaan di ayat 25 yang berbunyi, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia menyelamatkan dari apa? Jenis keselamatan apakah yang dapat Kristus selamatkan bagi semua orang yang mendekat kepada Allah melalui Dia? Luar biasa. Mari kita mulai ayatnya dari awal karena itu artinya berdasarkan hal tersebut di atas. Apa yang terjadi? Ini langsung dari ayat sebelumnya. Dan izinkan saya membacanya secara komentar. Tetapi karena Yesus berlanjut selamanya setelah dia meninggal dan bangkit, dia akan bertahan selamanya. Karena dia tidak akan mati lagi. Berdasarkan hal itu dia memegang imamatnya secara permanen. Kita memperhatikan bahwa permanen dalam bahasa Yunani aslinya bukan berarti tidak hilang, tapi berarti tidak berpindah ke yang lain. Seperti imamat lama. Tepat sekali, berbeda dengan Harun. Jadi dia mengatakan bahwa imamatnya tidak akan berpindah kepada orang lain karena dia hidup selamanya. Berdasarkan hal itu, Kristus mampu menyelamatkan seutuhnya, menabung semaksimal mungkin di sini, membawa kita pada perjalanan hidup. Dia tidak berbicara kepada kita hanya tentang keselamatan di masa lalu, pengampunan, keselamatan dari hukuman dosa-dosa kita melalui pengampunan. Tapi itu menggambarkan bagi kita bahwa kita sedang dalam perjalanan hidup. Ingin sekali menikmati persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita mempunyai hambatan. Dari dalam kita mempunyai daging dan iblis memerangi kita. Cobaan hidup Anda, ada penderitaan, tantangan, dan masalah Anda mendapati orang percaya sangat ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi sementara itu dia mempunyai rintangan. Ketika dia datang kepada Kristus, memandang Kristus, dia akan mengangkatnya mengatasi rintangan dan bawanya ke hadirat Tuhan. Inilah arti dari kata menyelamatkan. Yang dimaksud dengan menyelamatkan seutuhnya adalah apa yang saya alami kemarin dari keselamatan seperti itu. Saya akan mengalaminya hari ini dan besok dan sampai akhir perjalanan saya. Dia menyelamatkan dan akan menyelamatkan. Juga dia menyelamatkan dari masalah serius kemarin. Dan menyelamatkan hari ini dari masalah yang lebih besar. Dan jika besok saya menghadapi masalah yang semakin besar, dia mampu untuk menyelamatkan seutuhnya. Dia menyelamatkan seutuhnya, tapi dia memberi syarat. Siapa yang dia selamatkan? Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Mereka yang menerimanya sebagai mediator, perantara, dan imam. Betapa bahagianya mereka yang datang kepada Allah melalui Kristus. Tetapi jika Anda datang kepada Allah melalui orang lain selain Kristus, Anda tidak akan pernah menikmati semua keselamatan ini. Oke. Telah disebutkan berkali-kali bahwa Kristus adalah imam besar dan juga perantara dan mediator seperti Anda telah sebutkan. Ya, Agar terminologi ini menjadi lebih jelas bagi pemirsa terkasih tentang maksud dari fungsi-fungsi ini, bisakah Anda memberikan kami definisi tentang fungsi-fungsi tersebut sehingga kita bisa lebih dekat dengan Alkitab? Apa itu mediator, imam besar, atau perantara? dalam jawaban saya sebelumnya, saya sengaja mengumpulkan semua fungsi yang dilakukan Kristus selama dia di surga. Dan kita akan menemukannya di pasal 9 dan pasal lainnya. Yang dimaksud dengan mediator adalah ia menggandeng kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka. Oke. Dan inilah peran Kristus. Sebagai manusia yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia akan membawa tangan orang berdosa dan menyerahkannya ke tangan yang maha kudus dan melakukan rekonsiliasi karena fondasinya telah diletakkan di atas salib. Oke. Adapun fungsinya sebagai imam besar dengan pelayanannya yang tiada henti, dia menjagaku agar tidak terjatuh dalam dosa. Dia membantu saya. Saya merasa lemah dan jika saya tidak mendapat bantuan dalam kelemahan itu, saya akan terjatuh. Jadi ketika saya mengarahkan pandangan saya kepadanya, saya akan merasakan pekerjaannya sebagai imam yang bersimpati dan bantu dalam kelemahan. Dan saya naik tata karunia agar saya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Bagaimana jika saya terjatuh? Saya tidak akan tersesat, tapi saya akan mengalami pekerjaannya sebagai perantara. Namun yang dimaksud dengan perantara di sini sebenarnya disebutkan dalam surat pertama Yohanes pasal 2 adalah kata yang sama yang telah disebutkan mengenai penghibur, yaitu Roh Kudus. Parakletos artinya yang bersama Bapa untuk menjaga posisi saya sebagai anak
di sisi Bapa. Jadi perannya di sini, jika boleh saya katakan sebagai pengacara, adalah pelindung sebagaimana terjemahkan dalam banyak terjemahan bahasa Inggris. Itulah peran perantara, mediator, untuk berdamaikan saya dengan Tuhan karena saya orang berdosa. Iman untuk mendukung, menguatkan, dan membantu dalam perjalanan saya setiap hari. Dan jika saya terjatuh, dialah memberi syarat yang berkata, jangan takut. Posisimu di hadapan Tuhan sebagai seorang putra dipertahankan dengan Bapa, dan yang kedua, begitu Anda mengakui dosa Anda, dampaknya terhadap Anda akan terhapuskan. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan membaca bagian yang dimulai dengan ayat 26 yang mempunyai kata-kata yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat indah bagi pribadi Kristus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, karena ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini sebagai sifat-sifat Kristus sebagai imam besar? Kita berada di hadapan 7 gaya lipat, salah satu keajaiban Alkitab. Pertama, gambaran tentang Kristus. Pertama, mari kita mulai dengan kalimat, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ini sangat aneh. Seharusnya dia berkata cocok untuknya. Mengapa dia mengaitkannya dengan kita? Saya bisa melihat nilai kita, kehormatan kita di mata Bapa. Saya melihat bahwa kita adalah orang-orang dengan Harga diri. harga diri yang spesial, maka itu cocok untuk kita. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Tuhan kita Yesus, apa kualitasnya? Pertama, suci. Dan suci dalam bahasa Yunani adalah hagios. Dan artinya dipersembahkan kepada Tuhan atau dipisahkan dari segala jejak kenajisan. Juga salah satu arti kata dalam bahasa Yunani adalah kasih sayang dan belas kasihan. Jadi itulah kekudusan. Yang tidak dikatakan kekerasan, tetapi kekudusan yang penuh belas kasihan dan Penyayang. empati. Kedua, tidak bersalah. Ia mempunyai motif yang murni. Tidak pernah mempunyai pikiran jahat terhadap siapapun. Lihatlah perbedaannya dengan siapapun. Jadi saya, mungkin seseorang yang tidak menyakiti saya. Tapi mungkin pemikirannya terhadap saya itu salah. Faktanya, kita semua seperti ini. Tapi dalam dia, pikiran jahat pun tidak ada. Ketiga, tidak ternoda. Ia tidak dapat ternoda dari semua kotoran yang mengelilinginya di bumi. Keempat, terpisah dari orang-orang berdosa. Dan itu mencakup seluruh hidupnya. Meskipun dia hidup di antara orang-orang berdosa, namun dia terpisah dari mereka dalam pemikirannya dan superioritas moralnya. Dan sekarang termasuk pula bahwa setelah perjanjian salib dia naik sehingga dia dipisahkan. Kelima, ditinggikan di atas surga. Posisinya, keunggulannya, bukan hanya tempatnya tetapi juga kedudukannya. Dia sekarang berada di posisi bermartabat yang mengingatkan kita pada apa yang baru saja dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan Peraturan. penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nomor 6, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Betapa mengagumkan dan betapa unggulnya hal itu. Tuhan Yesus anak Allah yang agung mempersembahkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar darinya untuk mempersembahkan korban. Dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dialah imam besar yang mempersembahkan korban besar, yaitu dirinya sendiri. Oke. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, menetapkan anak yang telah menjadi
sempurna sampai selama-lamanya. Pertama, dia adalah anak Allah, bukan hamba. Apakah Anda melihat perbedaan antara seorang putra dan semua imam besar? Harun atau anak-anaknya pada akhirnya hanyalah hamba, tapi sang anak yang setara dengan Bapa, tapi kedatangannya ke dunia kita dan menjadi manusia dan melewati semua penderitaan ini, lalu salib, lalu kebangkitan, lalu naik ke surga, kemuliaan, dinamai dengan semua itu telah menjadi sempurna. Artinya dia telah memperoleh pengalaman yang sempurna dan lengkap untuk melaksanakan tugasnya sebagai imam besar. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi Sumber dari semua keselamatan orang yang kekal. taat kepadanya. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa betapa bahagianya kita. Benar. Saya sangat berharap dalam hati saya bahwa semua pemirsa, sebagai tanggapan terhadap 7 kali lipat yang mengagumkan, ini berkata, ya Tuhan, aku perlu berada di antara umatmu. Engkau adalah imam besar. Baik, terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan hadirin. Saudara, ayat dari pasal ini saya ingin mengetahui secara umum faktor-faktor yang membedakan antara imamat Kristus dan imamat liturgi Lewi. Silakan Dr. Farid. Sederhananya, pertama dalam imamat liturgi, peran imam berakhir dengan kematiannya. Imamat Kristus tidak berakhir atau berhenti karena imamat ini dimulai setelah kebangkitannya dari kematian dengan kehidupan yang terus-menerus Tidak bisa tidak dapat dihancurkan. dihancurkan karena dia hidup selama-lamanya. Kedua, imamat liturgi tidak disertai sumpah. Imamat Kristus dengan sumpah dari Tuhan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ketiga, imamat liturgi sebelumnya mengharuskan imam mempersembahkan korban dan Kristus mempersembahkan dirinya. Akibatnya umat beribadah dengan hati nurani yang sempurna. Keempat, imamat Kristus ditandai dengan kemampuan. Dia mampu melakukan penyelamatan secara maksimal dan seperti yang sudah saya katakan di episode sebelumnya, ia menerima pesan saya dan dia akan menyimpan di tangannya sampai akhir perjalanan. Tetapi Harun dia akan memulainya, tetapi kematian menghalangi dia untuk melanjutkan jabatannya. Itulah ciri-ciri utama yang membedakan imamat Kristus. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang membedakan imamat Kristus dan imamat liturgi. Imamat Kristus berlanjut selamanya, tetapi imamat liturgi berakhir dengan kematian imam. Imamat Kristus disertai dengan sumpah, tetapi imamat liturgi tanpa sumpah. Imamat Kristus dia mempersembahkan dirinya sebagai korban, tetapi imam liturgi perlu mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri sebelum ia mempersembahkan korban atas nama umatnya. Imamat Kristus ditandai dengan kemampuan, tetapi imamat liturgi dimulai tanpa ketidakberlanjut karena berakhir dengan kematian imam. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, saya ingin memberikan Anda satu ayat yang memberi semangat hari ini, Ibrani 7 ayat 25. Dan saya harap Anda menghafal referensi ini bersama kami, Ibrani 7 ayat 25. Apa yang dikatakan? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus sangat dekat dengan Anda. Jangan takut, jangan patah semangat, jangan merasa gagal. Selama hidup yang adalah kemuliaan Kristus ada untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan
lepaskan aku.